Halo guys, good evening. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Good evening. How are you? I'm Fine. Nah, coba nih suaranya dinyalakan dulu ya. How are you guys? Nggak ada. How are you? I'm Mana fine. nih? Ya, dipraktekkan ya sedikit-sedikit nggak apa-apa dari yang singkat-singkat dulu. Kayak how are you? Jawabannya gimana guys? How are you tuh artinya apa sih? How are you? How are you is? Kabar. Apa I'm kabar? fine. Nah, kalau saya bilang how are you, jawabannya apa teman-teman? I'm fine. I am fine bisa, I am good bisa, I'm I am fine. okay bisa, nah dan lain-lain. Nah, gitu ya. Dipraktekkan dari yang kecil-kecil dulu, yang simpel-simpel dulu ya, tapi biar teman-teman terbiasa, pokoknya terus gitu ya. Misalnya kayak itu tadi ya, ada pertanyaan kabar, nah dijawab walaupun wah kayaknya si Koko nih nanya nih kabar. Oh ya udah saya diem aja, orang teman-teman yang lain juga nyalain suara gitu kan ya. No guys, jangan ya. Jadi saya tanyanya ke semuanya biar teman-teman terbiasa untuk berbicara pakai bahasa Inggris semuanya. Gitu ya. So please practice your English. Start from the simple thing everybody. Dari hal terkecil ya biar kita terbiasa berbahasa Inggris. Oke? That's good, everybody. Let's go. This is the seventh meeting ya. Ini pertemuan ke-7 ya. Kita sudah ada di pertemuan ke-7 nih, teman-teman. It's about family, everybody. Family ya. Oke. Okay. What is family, guys? Family is apa family, teman-teman? Keluarga. Keluarga. Good. Nanti nggak ada yang baca family ya, tapi apa, guys? Family. Family. Family, good bro. That's nice ya. Family is keluarga. What is the goal that we have today? Apa nih tujuan kita hari ini? Look at this. Today's goal, tujuan hari ini adalah understand the usage of vocabulary about family in family trees. Understand, memahami ya artinya ya. Memahami the usage of vocabulary, penggunaan dari kosakata about family, tentang keluarga, in family trees, dalam susunan anggota keluarga. Sebenarnya kita sering ya belajar kayak bahasa Inggrisnya ayah apa, ibu apa, paman apa, bibi apa, kakek, nenek, segala macam. Nah, jadi hari ini lebih ke apa ya, recall our memory. Mengingat ulang aja ya yang sudah kita pelajari SD, SMP, SMA. That's it. Okay. So, before we go to the vocabularies, sebelum kita ke kosakata, raise your hand please. Diangkat tangannya dong teman-teman yang mau menjawab 3 pertanyaan ini ya. Kita praktek di sini dulu ya. First question, pertanyaan pertama adalah how many family members do you have? How many, berapa banyak family members, anggota keluarga, do you have, yang kamu miliki? Berapa banyak anggota keluarga yang kamu miliki? Please answer it ya. Silakan dijawab teman-teman. Second, yang kedua, who is the closest one? Siapa orang terdekatmu? Jadi di keluarga nih siapa orang paling dekat dengan kamu? And why? Dan kenapa gitu ya? Misalnya my mother, ibu saya. Why? Kenapa kok dekat dengan ibu? Silakan dikasih alasannya ya. Oke. The last, yang terakhir, how important is family for you? How important, seberapa penting is family for you? Keluarga bagi kamu. Seberapa penting sih keluarga bagi kamu? Misalnya, yes bro, it's very important. Sangat penting. Why? Kenapa? Nah, alasannya apa nih? That's it. Raise your hand ya, silakan diangkat tangannya. Bahasanya dicampur-campur nggak apa-apa, Indonesian English.
Yang penting berani dulu ya. Kita translate bersama-sama kalau misalnya masih kesulitan berbahasa Inggris. Sedikit-sedikit, tapi yang penting berani untuk berbicara. Come on guys, raise your hand. Okay, bro Daniel ya, I think for the first participant here. Hello bro. Hello, bro. Okay, bro Daniel ya. I think that's amazing one ya, because you're the only one ya until now. Yang lain silakan diangkat tangannya juga. Bro Daniel, how many family members do you have? I have 5 members family. Five. Okay, 5 family members. Five family members. Okay, good. Who is the closest one, bro? I close. He is my brother Your brother. Good. Why? Why your brother, bro? because I always go to school with him and talk with him. Okay, good. How important is family for you, bro Daniel? It is very important Very important. Why, bro? Do you have a reason? Do you have any reason? because from my family, I can build my confidence. That's amazing, yeah. Thank you, bro Daniel. Thank you so much, ya. It's Thank very you. good from you. A bit correction, sedikit correction tadi ketika bilang anggota keluarga, it's not member family but family members, ya. Okay. Thank you, bro. Thank you so much. Thank The you, next bro. one, I wanna go to yang nama zoomnya L Wijaya ya. How to spell, how to pronounce it? Hello. Hello. Yang nama zoomnya L Wijaya. Hello, bro. Yeah. Hello, sister. Yeah. It's you. How can I call you, sister? Only L. Panggilannya siapa? Sis L. L ya. Okay. Okay, sister. How many family members do you have? I have 4 family members. Sorry. I have 3 4 family family. members beside me. Okay. Okay. Beside me? Selain saya gitu ya maksudnya. Yeah. Okay. Okay then. Who is the closest one? I think my mother is Siapa orang terdekat? my mother. My Okay, why your mother mother? because she always support me and understand my feelings. Okay, she always supports you and understand your feeling. Good. Yeah, bro. And the last, how important is family for you? Family is everything. Family is everything. Okay. Do you have, sorry, how important? So, very important. Very, very important for me. Very important, yeah, because family is everything. Yes, bro. Good. That's it, yeah. Thank you, Sister L, yeah, or Sis L. Thank Thank you, you so bro. much. That's You're amazing, yeah. welcome. Little by little, ya, sedikit-sedikit. It's okay, no problem, step by step everybody. But the main point, you practice your speaking. Yang penting praktek dulu ya, berani dulu. That's amazing. Thank you, sister. The next one, I wanna go to Sis Nining ya, as the third one. Hello, Sis Nining. Hi, Bro Coco. Hello, Sis Nining. Okay, I wanna know about you and your family. How many family members do you have, sister? I have 4 family members. Good. Who is the closest one? I think my husband. Your husband. Good. Yeah. Why? Because I spend all my time in my life with him. Good. Okay. How important is family for you? My family is very important for me Why? Do you have any reason? because they are my support system. Because they are your support system. Good. I think Thank you, bro. perfect, yeah. Thank you, Sis Nining. I don't need to give you any suggestion or correction, yeah. That's really good. Thank you so much. And then next, I want to move to Sis Tiara, yeah. Hello, Sis Tiara. Hello. Okay, it's your turn, yeah.
Okay, how many family members do you have, sister? I have 4 family members. 4 family members. Who is the closest one? I think my mom, Why, your mom? because my mom and I often talk to each other. Great, okay. So it's very close to, yeah? Okay, good. Yeah, And then how important is family for you? very important. Do you have any reason? Do you What? have any reason? Ada alasannya? Why? Why very important? Because my family always supports me in anything good. Okay, that's very good. Yeah. Thank you, Sis Tiara. Thank you so much. Yeah, that's amazing. Okay, Yes. good. 4 participants. What about others, guys? Mana nih yang lain ya? Boleh? Kalau ada lagi boleh, please. No one? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay then. Okay, it's fine. Okay guys, again ya, it's about family. Jadi ini tentang family. Mungkin kita ya budayanya nih beda dengan orang Barat ya. Kalau kita yang namanya family atau keluarga itu ya ayah, ibu, saudara, ya, kemudian bahkan paman, bibi termasuk keluarga besar kita gitu ya. Nah, kalau di barat tuh enggak ya. Yang namanya family itu ya istri, anak, atau suami, anak. Nah, itu family. That's it. Oke. Jadi kalau orang tua, nah itu sebutannya parents ya, bukan terus family gitu bukan ya, tapi parents. That's it. Bibi itu sebutannya ya aunt ya, atau kita bilang auntie ya, like that one. Jadi nanti teman-teman prakteknya adalah menjelaskan siapa saja anggota keluarga teman-teman. Oke, cuma karena kita nih punya budaya ya di mana ya namanya keluarga itu ya kalau sudah menikah, punya suami, punya anak, punya istri, punya anak, nah itu keluarga. Kalau menceritakan itu aja boleh, Bro? Boleh. It's okay. Kalau misalnya sekalipun sudah menikah nih ya, saya pengen menceritakan keluarga inti saya, Bro. Ada mungkin kakek, nenek, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudari perempuan. Boleh itu aja, Bro. Boleh. It's okay, no problem. Jadi kita tetap pakai bahasa Inggris, bahasanya bahasa orang Barat, tapi budayanya budaya kita, ya. Authentic ones gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Oke, silakan ya. Nanti prakteknya seperti itu dan nanti saya kasih contoh. Sekarang kita ke sini dulu guys ya. It's about family members, anggota keluarga. I will make it bigger first. Nah, oke. Ini ya, kita sering belajar ini, kita ingat lagi teman-teman. Anggota keluarga, family members. Kita mulai dari parent. Parent itu orang tua ya. Parent itu orang tua. Kemudian ada mother. Mother itu ibu ya. Mother, ibu. Atau boleh kita bilang mom. Mom, mami ya sama aja ya. Mom atau mami. Ya. The same. Sama aja. Oke. Kemudian father. Father ayah ya. Kita juga bisa bilang dad ya. Dad. Atau daddy. It's okay, no problem. Sebenarnya sama aja ya. Kayak kita nih di bahasa Indonesia ada contoh ibu ya. Ibu, bunda, apalagi ya. Mama. Nah, itu kan bisa ya. Di bahasa Inggris juga seperti itu, fleksibel. Kemudian ada sibling. Sibling itu saudara kandung. Entah kakak, adik, atau mungkin kalau kembar twin ya. Nah, tapi kan kandung juga. Jadi sibling. Kemudian brother. Brother is saudara laki-laki ya, brother. The next one, sister. Sister, saudari perempuan. Sister. Kemudian relative. Relative itu saudara jauh ya. Saudara jauh itu relative. That's it. The next one is uncle. Uncle is paman ya. Uncle. Tulisannya begini ya, Uncele. Tapi bacanya uncle. Kemudian aunt. Bacanya aunt ya guys. Aunt itu bibi. Kebetulan sama bacanya kayak kita bilang aunt semut ya. Nah,
Kalau ditulis kita bisa paham, bro. Kalau kayak gini gimana nih kalau speaking? Tetap bisa dipahami ya. Kalau saya bilang my end comes gitu. My end comes. Bibi saya datang. Nggak mungkin aja nih kayak semut saya datang gitu. Kurang pas ya. Nah, jadi tetap bisa dipahami. Makanya kalau memahami kalimat, sorry, memahami kata kita harus tahu dari kalimatnya. That's it, ya. Kadang-kadang kita juga menyebutnya auntie ya. Boleh, it's fine. Tapi bacanya bukan auntie ya. That's auntie. Yeah, that's auntie. She's my auntie. Oke. Auntie is bibi atau tante gitu ya. Next, grandparent. Grandparent itu kakek, nenek. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Mbah. Nah, mbah, grandparent. Kemudian ada grandfather. Kalau grandfather itu kakek ya, grandfather, kakek. The next, grandmother. Grandmother is nenek, grandmother. Nah, kemudian selanjutnya ini tulisannya chosen ya. Tapi C-nya jadi K, S-nya jadi Z. Bacanya cousin. Cousin. Cousin adalah sepupu. Kemudian ada spouse. Spouse itu artinya adalah pasangan. Pasangan di sini bisa suami, bisa istri gitu ya. Misalnya saya sama istri saya gitu ya. Nah, terus saya bisa bilang nih ke teman-teman, she is my spouse. Dia pasangan saya. Maksudnya dia istri saya. That's it. Oke, spouse itu pasangan ya. Bisa suami atau istri. Kemudian husband. Husband, nah kalau ini langsung arah ke suami ya. Husband itu suami. Kemudian ada wife. Wife itu istri. Oke. Kemudian kita ke tengah nih ya. Tengah atas ada child. Child itu anak ya. Child, anak. Saya tambahkan sekaligus ya. Kalau child itu satu anak guys. Kalau lebih dari satu, itu nanti silakan bilang children. Children lebih dari satu anak. Jadi kalau satu ya child. Tapi kalau lebih dari satu, children. That's it. Nanti kalau teman-teman praktek, misalnya teman-teman ada yang sudah punya anak lebih dari satu, nah itu bilangnya children ya, bukan child. Kemudian son. Son itu anak laki-laki ya. Tulisannya son ya, tapi bacanya son. Kemudian daughter. Boleh dibaca daughter, boleh dibaca daughter. Daughter. Nah, daughter. Oke, daughter itu anak perempuan. Oke, kemudian nephew. Nephew. Nephew itu keponakan laki-laki ya. Nephew. Kemudian niece. Bukan nice ya, tapi niece. Niece itu keponakan perempuan. Niece. Kemudian ada grandchild. Grandchild. Cucu ya artinya ya. Kalau cucunya satu, grandchild. Kalau cucunya lebih dari satu ya pakai children tadi ya. Grandchildren. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian grandson. Son tadi kan anak laki-laki ya. Grandson berarti cucu laki-laki. Kemudian ada granddaughter. Granddaughter, daughter itu anak perempuan ya. Granddaughter cucu perempuan. That's it. Oke, kemudian ada great grandfather. Great grandfather. Grandfather itu tadi kan kakek. Nah, kalau great itu berarti ya atasnya ya orang tua kakek ini, orang tua nenek ya. Great grandfather itu kakek moyang atau kakek buyut. Nanti kalau atasnya lagi gimana? Ya, ditambahkan great lagi ya. Great great grandfather. Tapi kita jarang banget menggunakan itu ya. Biasanya tuh mentok di great grandfather. Atau kalau emang di atasnya ada lagi ya, mungkin tapi sudah meninggal, kita bisa pakai kata almarhum atau almarhumah.
Yaitu bahasa Inggrisnya adalah late ya, late. Late itu bisa almarhum, bisa almarhumah. Oke, atau mungkin kalau mau bilang leluhur, leluhur itu ancestor. Nah, itu ya. Di sini sih mentok di sini ya. Great grandfather. Okay, the next is great grandmother. Great grandmother itu nenek moyang ya, atau nenek buyut. Kemudian ini ke bawah ada in-law semua ya. In-law, in-law, in-law. In-law itu karena adanya sebuah pernikahan ya. In-law itu kan secara hukum. Nah, jadi keluarga karena adanya pernikahan. Oke, kita mulai dari father-in-law. Father itu ayah atau bapak ayah. Father-in-law berarti ayah mertua atau bapak mertua. Kemudian ada mother. Mother itu ibu. Mother-in-law berarti ibu mertua. Kemudian ada brother. Brother itu saudara laki-laki ya. Brother-in-law berarti saudara ipar laki-laki. Kemudian sister-in-law. Sister itu saudari perempuan. Sister-in-law berarti saudari ipar perempuan. Kemudian son-in-law. Son itu anak laki-laki. Son-in-law berarti menantu laki-laki. That's son-in-law. Okay, the next one is daughter-in-law. Daughter-in-law. Daughter itu anak perempuan ya. Daughter-in-law berarti menantu perempuan. Gitu ya guys. Jadi in-law itu adanya keluarga ya, hubungan keluarga karena pernikahan. Kemudian ke sebelah kanan ada kata ex. Ex itu artinya mantan ya. Ex-husband berarti mantan suami. Terus ada ex-wife. Wife kan istri ya, berarti ex-wife mantan istri. Kemudian ini ke bawah nih step semua nih ya, step. Step itu artinya adalah tiri ya. Step brother misalnya ya. Step brother, brother itu saudara laki-laki. Step brother berarti saudara tiri laki-laki. Kemudian ada step sister. Step sister. Oke, step sister, saudari tiri perempuan. Step parent. Parent itu orang tua ya. Step parent berarti orang tua tiri. Step father. Step father. Father ayah ya. Berarti ya ayah tiri ya. Step father. Step mother. Mother ibu berarti step mother ibu tiri. Step child. Child itu anak. Step child berarti anak tiri. Itu ya. Kalau anak tirinya lebih dari satu ya berarti step children gitu ya. Anak-anak tiri gitu. Kemudian step son. Step son. Son itu anak laki-laki. Step son berarti anak tiri laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah step daughter atau step daughter. Anak tiri perempuan. Itu ya guys, it's family members, anggota keluarga. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Come on guys, if you have any question, please. Boleh diangkat tangannya atau ditulis di chat box juga. Oke, it's fine. Come on, feel free ya, bebas. Siapapun itu boleh bertanya. This is your class. No one? Tidak ada sama sekali? Oke, oh ini ada dari sis Nisa Inela. Oke. Sepupu Englishnya apa bro? Sepupu tuh cousin ya. Cousin. Ini yang di sebelah kiri tadi ya. Wait a moment. Oke, this one. Nah yang ini. Cousin. Sebelah kiri. Sepupu. Itu ya, sis Nisa. Oke, ada lagi guys. Come on. Please. Laki perempuan sama ya. Cousin ini sebutan untuk sepupu laki-laki maupun perempuan sama ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Saya bilang I have two cousins.
Saya punya 2 sepupu. Di dalamnya nih entah laki-laki semua atau perempuan semua atau laki-laki satu perempuan satu, sama sebetulnya tetap cousins. That's it. Oke. Kemudian ini box vocabulary ada di modul gak, bro? Ada ya, semuanya ada. Yang kita tampilkan di sini tuh ada. Bahkan kadang-kadang nih ada beberapa bagian yang ada di modul tapi nggak kita tampilkan di sini. Gitu ya. Jadi semuanya ada di modul. Silahkan di-download ya modulnya teman-teman di deskripsi grup. Thanks bro, ya welcome Sis Nabila. Cicit itu bahasa Inggrisnya apa bro? Good. Cicit ya. Kalau cucu tadi kan grandchild. Nah, grandchild. Oke. Kalau cicit depannya ditambahkan kata great. Kayak ini nih. Nah, great tulisan gini nih. Great grandchild. Nah, itu berarti cicit. Gitu ya, Bro Javia. Mhm. Oke, ada lagi guys? Come on. Silahkan ditanyakan kalau emang masih ada yang bingung ya. Kalau nggak ada, saya yang akan nanya nih ya. Mhm. Ada, Tadi kan, Bro. oh silakan sister. Aha, come on. Misal kita punya 3 saudara. Mhm. Laki-laki itu adik kita. Berarti kalau sini kan brother itu saudara laki-laki, tapi dia adik gitu, bukan Nah, kakak. oke. Terus sama dengan adik perempuan. Mhm. Jadi gimana bedain bilang Ya, saudara kakak atau adik gitu ya? iya. Oke, good. Oke, sekalian kita tulis di sini ya, kita tambahkan karena ada kata kakak dan juga adik. Nah, ini gimana nih? Brother itu bisa saudara laki-laki tapi kakak atau adik gitu. Itu gimana ya bedainnya? Coba guys, ada yang tahu bahasa Inggrisnya kakak? Kakak tuh apa ya? All, older. Older. Older ya, atau kita bisa pakai kata big. Lampunya yang benar lo Jadi, aku mana? Wih, sorry everybody ya. Oke, dinyalakan lagi teman-teman suaranya ya. Older sama big. Jadi kalau kakak laki-laki berarti gimana guys? Older brother. Nah, atau big brother. Good. Kalau kakak perempuan berarti older Older sister, sister atau big big sister. itu ya, itu kakak. Kalau adik apa guys? Ada yang tahu? Young brother. Young brother. Ya, younger ya, younger. Younger. Nah, atau kita bisa pakai kata Little. nah, good, little ya. Jadi kalau adik laki-laki younger Brother. brother atau little Brother. brother. Kalau adik perempuan younger Sister. sister atau little Little sister. That's it. Gitu ya, sister? Get it? Sister Yani ya? Oke. Oke, good. Oke ya guys, ada lagi nggak nih? Come on. Please use it ya. Nanti digunakan nih untuk kakak adik ya. Karena sekali lagi teman-teman setelah ini mempraktekkan ya. Menceritakan gitu ya. Praktek teman-teman adalah menceritakan tentang keluarga. That's it. Oke. Atau mungkin saya jelaskan dulu nih prakteknya biar teman-teman bisa mempersiapkannya ya. Karena agak panjang nih ya praktek teman-teman hari ini. Dan kita maksimalkan breakout room hari ini ya guys. Karena besok kita nggak ada breakout room sama sekali. Jadi besok kita selama 1 jam full di main room aja ya. Tidak ada breakout room. Nah this one guys ya. Mention your family members. Sebutkan anggota keluargamu. Ya, sebutkan anggota keluargamu. Siapa saja sih? Ada berapa? Tell us memorable moments with each of them. Ceritakan kepada kita ya, kita semua di sini memorable moments, momen-momen yang tidak terlupakan with each of them, dengan masing-masing dari mereka. Jadi kita cerita nih momen yang tidak terlupakan dengan masing-masing dari anggota keluarga kita. Bukan langsung dengan semuanya ya, tapi dengan satu-satu nih ya.
Contohnya ya disapa dulu teman-teman ya. Hi partners. Nah, I am Koko, I am bla bla bla. Oke. Bisa ketemu teman baru ya, bisa jadi atau mungkin biar terbiasa aja ya. Ketika berbicara kita sebutkan siapa yang sedang berbicara. I will mention my family members. Aku akan menyebutkan anggota keluargaku. Ya, kita sebutkan nih. I have 5 family members. Aku punya 5 anggota keluarga. They are, mereka adalah, kita sebutkan siapa saja. Ada my dad, ya, ayahku, mom, ibuku, older brother, kakak ya. Nah tadi ya, older itu kakak, older brother berarti kakak laki-lakiku. Me, aku sendiri ya, and younger sister, dan juga adik perempuanku. Kemudian kita ceritakan nih momen yang tidak terlupakan dengan mereka. First, pertama, my memorable moment with my dad is, momen tidak terlupakan saya dengan ayah saya adalah when di sini artinya bukan kapan ya, tapi ketika. When, ketika, he taught me, ketika beliau mengajari saya how to, bagaimana cara ride a bicycle, mengendarai sepeda. Nah, itu adalah momen tidak terlupakan saya ya dengan ayah saya. That's it. Oke. Second, nah yang kedua apa gitu ya? Misalnya my memorable moment with my mom is, momen tidak terlupakan saya dengan ibu saya adalah when she brought me to go to bla 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 gitu ya. Ketika beliau mengajak saya untuk pergi kemana gitu ya. Atau apa ya, silakan disesuaikan dengan momen-momen yang tidak terlupakan yang teman-teman miliki. Kemudian nanti seterusnya ya, third bla 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 dan seterusnya. Nanti kalau sudah kita bilang thank you ya sebagai penutup bahwa kita sudah selesai. Nanti bisa ganti teman-teman yang lain juga. Oke? Silakan guys, kalau ada pertanyaan tentang ini atau tentang slide sebelumnya boleh ya. Saya kira teman-teman harus berani ya untuk praktek. Karena sekali lagi saya selalu ingatkan bahwasanya bahasa ini tentang praktek ya. Bukan seberapa lama kita belajar, tapi seberapa sering kita mempraktekannya. That's it. Oke? Bro, saya terkendala di kosakata nih. Gimana nih ya? Kosakata saya ini sedikit. Hafalan kosakata dari yang deket-deket dulu aja. Kalau sekarang teman-teman lagi di sebuah ruangan, coba lihat di sekitar ada apa aja. Benda-benda apa saja. Coba harus tahu bahasa Inggrisnya. Bro, saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya di sekitar saya nih ada kata guling ya. Sorry, ada benda guling. Guling itu apa? Nah, teman-teman pasti punya handphone. Nah, kita gunakan, kita maksimalkan. Dicari aja di internet bahasa Inggris guling, bolster. Ya, di situ ada fitur audio didengarkan. Bolster, bolster. Kayak bantal, pillow. Nah, jadi apa yang ada di sekitar teman-teman coba dicari bahasa Inggrisnya dulu. Itu cara menghafalkan kosakata tuh dari yang deket-deket dulu aja ya. Jangan yang jauh-jauh ya. Yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. That's it. Baru ketika di kelas seperti ini kita punya teman-teman yang sama nih belajar bahasa Inggris, kita gunakan. That's it ya. Everything needs process everybody. Semuanya butuh proses ya. But depends on your activity that you do. Tapi tergantung ke aktivitas teman-teman ya. Kalau teman-teman berproses, ya bisa ya. Tapi kalau teman-teman nggak hafalan, ya agak sulit ya. Jadi kita imbangin nih ya. Di sini kita praktek. Di luar kelas teman-teman hafalan kosakata. Di grup WhatsApp teman-teman aktif untuk chattingan. Nah, jadi jalan semua. Oke? Let's go ya. Silakan teman-teman. Ini dipraktekkan. I will put the examples on our WhatsApp group. Saya taruh di WhatsApp group ya. Silakan dipraktekkan.
And if you still have a time, nanti kalau misalnya ada sedikit waktu, mungkin beberapa menit, silahkan nanti saling tanya jawab tentang keluarga. Ya, misalnya kayak, do you live with your family now? Apakah kamu tinggal dengan keluarga kamu sekarang? Where is your brother? Di mana saudara laki-lakimu sekarang? Where is your dad? Di mana ayahmu sekarang? Where is your mom? Di mana ibumu sekarang? That's it ya. Silakan dipraktekkan guys. Are you ready? Sudah siap teman-teman? You have time 15 minutes only ya. 10 sampai 15 menitan nanti kita kembali ke sini. Are you ready? Ready or not? Ready. Ready ya? Let's go. Please klik joining guys. Silakan diklik bergabung ke roomnya masing-masing ya. And do your best everybody. See you everyone. Good luck to all of you. Okay. Good luck guys. See you. Halo.
Kayaknya. Iya lagi.
Halo guys. Oke, back to the main room. Kita Halo, kembali ke main bro. room ya. Finish guys. Yes. Oke, Finish. it's very good ya. So thank you so much ya. Is there any difficulty? Ada kesulitan nggak teman-teman untuk hari ini? It's about family. You have? Little, bro. Little bit. Oke, sedikit. Di apa guys? Yang paling sulit bagi teman-teman itu di kosakata atau di struktur kalimatnya? Which one? Struktur. Structure ya. Di Structure, yes. Kak. Vocab. vocab, Yeah, vocab and vocabularies. structure. Oke. Vocabularies itu modal utama kita ya. Kita harus banyak kosakata teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, apa yang ada di dekat kita coba cari bahasa Inggrisnya ya. Apa yang ada di pikiran kita kan kadang-kadang kepikiran sesuatu ya. Nah, itu coba bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Oke, tiba-tiba saya kepikiran kayak barang gitu ya. Barang apa ya bahasa Inggris barang? Barang itu bisa item, bisa stuff ya, bisa thing. Apa ya bedanya? Nah, jadi teman-teman perlu untuk mencatat kalau emang contohnya kayak saya ya, saya ini gampang lupa guys ya. I'm the easy one to forget about something. Jadi saya gampang lupa. Nah, saya tuh punya catatan ya, banyak sekali catatan saya tulis gitu ya, kata ini, kata ini, kata ini. Nah, that's it ya. Baru ketika saya ada waktu agak cukup longgar, saya cari kata-kata tersebut ya. Saya cross check ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman butuh cross check segala sesuatu, boleh kontak saya pribadi aja nggak masalah. It's very okay ya. Oke. Nah, baru sambil jalan nih kita belajar untuk struktur kalimatnya. Di sini kita kan juga belajar struktur kalimat ya di pertemuan kelima. Nanti ada lagi struktur kalimat di pertemuan ke-12. Nah, nanti ada lagi tahun-tahun ke depannya. Nah, struktur kalimat mengikuti, tapi yang penting harus banyak kosakata. Hi, partner. Oke. That's it guys ya. So keep it up. Yang penting terus semangat dan berani untuk praktek. That's it. Besok materi kita adalah tentang articles ya guys. Penggunaan dari kata sandang an, sama the. Kadang-kadang kita pakai ya. Contohnya kayak a student. Kadang-kadang pakai an apple. Kadang-kadang pakai the student, the apple gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak ketiganya ya. Langsung aja student, apple. Itu gimana penggunaannya ya? Besok kita akan pelajari secara detail. Dan besok kita akan praktek bersama-sama di main room. Kita nggak ada breakout room untuk besok. Gitu ya guys. Thank you bro. Thank you sis. Thank you so much for joining today. By the way, tomorrow karena besok ya besok sebenarnya hari libur ya, pilkada. Nah, tapi karena memang kelas kita malam, kita tetap jalan ya teman-teman ya. Karena saya kelasnya ke teman-teman lain, itu juga jalan semua ya. Oke, see you tomorrow everybody. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you wabarakatuh. guys. See you, thank you, bro. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Good night. Okay. Thank you, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bro. Good night, bro. Sis. Assalamualaikum.